Kalau mencari dukungan dibilang pakai duit atau enggak, jelas pakai duit. Saya bilang pakai duit. Kalau tanpa pakai duit kita mana bisa gitu kan. Berapa duit Nah, satu KTP kan? hah? Kedatangan tamu dari jauh nih, dari Cianjur. Jailani. Cianjur Kidul. Cianjur Kidul ya. Pakai dulan. Ini nih apa namanya, calon kades gitu. Iya. Gimana Kang Jai, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Ini Kang buka Jai? aja ya, Buka aja ya, buka aja. biar enak. Jadi suara nanti ngosob Nah, cek orang betulnya Cianjur. tengah lekep gitu. Nah itu ngelekep. Ya gimana Kang, sehat Kang? Sehat alhamdulillah. Kang Jai gimana? Tadi baru dari sana Cianjur langsung ya. Tadi dari Cianjur tuh malam. Malam ya kita datang khusus untuk undangan ya. Undangan sahabatku. Advokat sahabat ya. ganteng luar biasa. Terima kasih banyak nih udah datang. Sukses lah buat sahabat. Oke, siap, Pak. Ya. Nah, Kang Jaya nih kita mau tahu pengalaman Kang Jaya nih sebenarnya. Dulu itu Kang Jaya itu sebenarnya backgroundnya di mana sih? Soalnya kita tuh banyak dengar deh Kang Jaya itu banyak banget usahanya gitu kan. Bukan Ini usaha bisa, itu. ini bisa gitu kan. Ya usaha kan bukan berupa barang aja, punya produk, barang itu enggak juga kan, tapi jasa juga, keahlian yang dimiliki juga kan itu merupakan merupakan usaha juga posisinya di situ. Jadi gini Kang, kalau kita bicara soal nggak profesi ya. Saya memang tidak bisa diam di dalam satu profesi saja. Jadi resep nyandung pegawaian kan. Bener. Karena gini, ya kita cerita profesi akhir lah ya. Profesi akhir sekarang kan saya sebagai pengacara atau advokat. Nah, bila mana kita terfokus ke dalam satu pekerjaan itu, apalagi bisa dikatakan advokat yang baru lah, baru nongol gitu kan, pengalamannya belum belasan tahun gitu kan. Nah, mungkin masih jadi perlu suntikan yang lebih banyak kan gitu. Karena advokat itu kan semua tahu. Jadi sistem makannya seperti ular. Ya kan? Makan cepluk gitu kan. Nah, udah makan kenyang diam dia. Nah, udah habis nanti baru nyari lagi. Itulah pengacara. Nah, jadi karena perkara kan tidak selalu ada tiap hari. Nah, jadi dikala seperti itu ya gimana ngisi kekosongan. Nah, kebetulan saya memang ada hobi gitu kan. Hobi saya di seni. Memang lahirnya di dunia seni. Lahir di Padepokan. Jadi itu selalu saya kembangkan. Bukan saya kembangkan, selalu saya jalani. Tapi dulu itu gimana itu bisa diem di Padepokan itu posisinya? Jadi gini, saya kan dari Cianjur Selatan, dari Jampang gitu kan, Cianjur Selatan. Di sana itu kan keluarga saya itu memang keluarga seni. Kebetulan kakek saya sendiri mempunyai Padepokan Pencaksilat di situ. Jadi saya memang lahir di situ, kesehariannya di situ. Jadi di dedetan teruslah gitu kan ke seni-seni tradisi dengan pencaksilatnya, dengan jaipongannya, dengan main gondangnya gitu kan, dengan debusnya, dengan hari ringannya gitu kan segala rupa. Jadi mamaos main po itu udah hal yang biasa. Kang, tapi kalau pencaksilat itu dia ilmunya ilmu tenaga dalam begitu. Jadi kalau bisa nyerang dari jauh itu bisa posisinya. Jadi gini, kalau pencaksilat itu kan ada beberapa aliran ya. Ada kembang gitu kan yang suka diibingkan gitu kan, seperti ada tepak dua, tepak tilu, tepak opat itu kan kembang. Nah, itu kita lebih ke olahraga tubuh. Nah, tapi kalau pencaksilat dalamnya itu kan isinya itu lain lagi. Itu kita main tenaga dalam, olah pernapasan seperti itu sih. Jadi itu untuk mengolah tubuh kita mungkin lebih kuat lah. Gitu. Ini mah saya cerita sedikit aja ya. Dulu itu pernah saya posisinya berguru gitu, dengan ya kebetulan guru besar kita itu pencipta Menpo Mustika. Awalnya saya nggak percaya gitu bahwa kok bisa ya menyerang dari jarak jauh gitu, mukul orang itu dari jarak jauh tuh bisa ternyata. Ternyata katanya kuncinya itu ada di rasa posisinya. Memang betul. Ada di rasa posisinya. Nah, ketika saya nyoba itu benar Kang, jatuh juga saya di situ gitu dari jauh itu.
Itu apa bagian dari tenaga dalam atau apa itu? Ya memang itu tenaga dalam. Jadi gini, namanya ilmu tenaga dalam gitu kan yang diolah, yang dipelajari. Di situ kan namanya ilmu seperti itu kan tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi tidak ada batasan dimanapun yang akan kita tuju, di situ pasti sampai gitu kan. Karena itu kekuatan doa. Jadi bukan kekuatan fisik. Beda dengan mukul orang ya harus jarak tempuhnya harus jelas gitu kan. Gitu kan kekuatan kita sampai di mana jarak tempuh panjang tangan gitu kan seperti apa. Tapi kalau itu kan kekuatan doa, tenaga dalam yang kita olah, jadi batasan jarak itu sudah tidak ada lagi. Gitu kan. Guru saya juga pernah cerita katanya. Dulu itu dia punya calon menantu. Tapi calon menantunya ini harus dites dulu katanya. Bener serius nggak sama anak saya katanya. Dia datang tuh di ruang tamu itu. Nah kata guru besar saya itu, kamu serius dengan anak saya atau cuma main-main doang gitu? Gitu kan? Wah kalau untuk serius sih katanya Pak penjajakan dulu segala macem. Nah akhirnya di situ dibuktiin juga kan tenaga dalamnya dia gitu digebrak meja loncat itu kan dari kursi. Tapi emang ada hal-hal yang seperti itu ya sebenarnya. Kalau itu mungkin lebih ke zaman dulu ya, waktu mungkin kalau di zaman apa dahulu kayak istilah Siti Nurbaya gitu kan, zaman perjodohan oleh orang tua. Nah di situ biasanya kan diselipkan semacam sayembara. Nah sayembara siapa yang kuat, siapa yang dapat kan gitu. Itu tradisi lama. Tapi untuk sekarang sudah tidak bisa lagi. Anak-anak sekarang udah milih sendiri, nggak bisa gituin. Bahkan katanya juga ada orang ITB gitu. Orang ITB juga kan punya kayak ekstrakurikuler gitu ya. Apa seni silat atau apa itu apa namanya kan orangnya intelek gitu. Orang ITB itu orangnya intelek posisinya. Ketika dia dapat berita bahwa ada ilmu seperti itu dari jauh gitu, disamperin kan. Itu disamperin sama kayak saya gitu, nggak percaya gitu posisinya. Penasaran ya? Terus begitu, tapi dia sengaja gitu datang ke situ tuh minta dipukul dari jauh posisinya. Tapi guru besar saya waktu itu ngomong, bilangnya Pak EM ya, Pak EM ini katanya untuk apa kesini minta dipukul? Enggak, dirayu lah sampai kerayu kan dari jauh itu. Begitu disentil dari jauh kena juga itu. Sakit ya, oh iya sakit, ternyata ada hal yang seperti ini gitu. Itu tidak bisa dipungkiri kan, itu memang ada dan itu memang dari zaman dulunya juga memang ada gitu kan turunan. Cuman mungkin kalau untuk sekarang sih agak sulit ya. Ada orang-orang tertentu saja yang bisa mencapai ke ilmu tingkat tinggi yang seperti itu. Nah, kan itu ilmu benar-benar udah tingkat tinggi kan. Gitu. Kalau dulu tuh jadi jagoan teh ya punya silat, punya bela diri itu asa pangaingna lah ini. Dulu. Gitu kan. Tapi kembali lagi tadi ke pengalaman. Saya memang perih kan. Perih. Makanya saya selalu memotivasi kepada kaum milenial lah katakanlah, anak-anak muda sekarang. Janganlah kita berputus asa, jangan kita berkecil hati. Karena apa? Tidak ada nahoda yang jago, yang handal tanpa gitu kan menghadapi ombak di lautan. Nah, jadi satu hal yang harus kita lawan gitu kan, dan kita tidak boleh mengalah dikala kita menghadapi ombak itu. Kalau kita memang mau jadi nahoda yang handal kan gitu. Nah, jadi untuk anak-anak yang sekarang yang kebanyakan cengeng gitu kan. Nah, janganlah cengeng. Saya dulu kan, pengalaman saya dulu keluar dari kampung, saya tidak membawa pengalaman apa-apa. Hanya membawa ijazah, itu pun tidak pakai kantong, nggak pakai bungkus apa gitu. Dibawa-bawa tanpa laminating, diselapkan di perut kan, dititah. Gitu kan, bawa ke kota. Hanya mengandalkan ijazah. SMP, waktu itu masih SMP. Udah pergi ke kota, cari pengalaman. Datang ke kota bingung kita mau cari apa, kerja apa. Akhirnya apa? Lihat orang, ini mungkin seperti cerita Sikabayan. Datang kucuk-kucuk orang kampung bau lisung, gitu kan, tidak mengerti budaya kota. Waktu itu tahun 89. Pas datang ke kota Bandung, saya harus cari kerja apa? Bingung kan, di situ. Akhirnya pas di perampatan, lihat orang cari duit gampang banget. Soreang. Kasih uang kan sama si sopir itu. Lah kok mudah bilang gitu kan. Saya ngikut Kang.
ngikut. Tanpa izin, tanpa pamit permisi ke siapa-siapa, saya ngisi. Itu kan ada angkutan kota gitu kan, lagi ngetem di situ. Waktu itu masih zaman terminal Kebun Kelapa. Saya di perempatan Ijan di situ ngisi. Soreang gitu kan, ngikut sama orang lain. Soreang sendiri saya nggak tahu mana. Yang penting nggak ngisi aja. Tahu-tahu Kang digepukin. Babak belur saya digepukin, nggak bisa lawan waktu itu. Nggak, karena langsung dikerpuk banyak orang. Akhirnya saya lari waktu itu saya lari ke Jalan Ciatel. Kalau sekarang sih di situ ada toko Elizabeth. Kalau dulu masih belum jadi toko Elizabeth, toko tas belum di situ. Yang Jalan Ciatelnya kan. Di situ dulu ada bangunan semacam konveksi dan di dalamnya ada masjid kecil. Saya lari ke situ, menyelamatkan diri. Lari di situ, ngahuleng Kang, ngelamun gitu. Kenapa saya dipikulin? Apa salah saya gitu kan? Jadi belum merasa salah saya itu kan. Nah, pas ngobrol-ngobrol, kamu kan di situ gini gitu kan. Kenapa? Itu kan daerah kekuasaan orang lain. Oh, gitu. Nah, tapi saya kan dari kampung yang di sana tuh suka latihan silat dan apa sebagainya gitu kan. Akhirnya loh, kalau gitu siapa yang kuat, siapa yang dapat, saya lawan dia. Datang lagi kan, besok sorenya berdatang lagi ke situ. Saya tandai kan. Oh, yang itu tuh yang tadi mukulin. Saya hajar dia sampai ambruk kan. Ambruk dia. Ambruk datang lagi, hajar lagi, masuk parit lagi gitu kan. Akhirnya saya megang di situ. Lama di situ saya di perempatan Ijan. Berapa lama itu megang itu? Di situ? Bertahun-tahun kan. Bertahun-tahun di situ di perempatan Ijan. Di perempatan Ijan akhirnya saya masuk ke terminal Kebun Kelapa ke dalam. Nah, di terminal di dalam. Tukang gelut mah reman atau ya, udah naik kita kelasnya. Oh, kelasnya naik. Nah, udah naik kelasnya, akhirnya kita ngisi bis. Di bis dulu. Kalau awalnya di angkot, angkutan kota, akhirnya naik jadi ngisi bis. Nah, di situ beda lagi apa namanya? Ininya jadi pengurus disebutnya. Pengurus bis gitu kan. Itu padahal sama aja mungkin calon juga gitu kan. Iya. Tapi ada identitas kalau di situ, pengurus bis gitu kan. Nah, akhirnya saya di situ dan kebetulan orang tua saya memang asli Bandung. Orang tua saya bapak asli Bandung, kalau ibu asli Cianjur. Bapak saya kerja memang di terminal. Tanpa sepengetahuan bapak saya ada di terminal. Saya nggak mau ketahuan sama bapak, gitu kan waktu itu. Jadi ya seselumputan lah, karena itu bukan pekerjaan yang bisa dibanggakan orang tua. Saya pikir ini pekerjaan yang ya bisa dikatakan orang tua tuh nggak mau lah melihat anaknya masuk ke situ. Tapi saya tanpa sepengetahuan saya masuk di situ. Masuklah di terminal, megang bis gitu kan. Sekarang sudah tidak ada bisnya. Nama bisnya itu udah hangus lah gitu kan. Saya dulu di situ. Akhirnya capek jadi pengurus karena berantem terus. Masuklah saya jadi tukang kopi di warung pojok. Itu pengalaman Kang. Masih ingat saya digaji 2.000 perak. Itu 2.000 perak saat itu per hari. Gitu. Dan kerjanya malam. Jadi mulai jam 4 sore kerja sampai jam 7 pagi. Jadi sistemnya saya jualan kopi, jualan bala-bala, jualan goreng pisang. Saya goreng sendiri. Kopi saya tinggal ke pelanggan gitu kan. Dan pelanggan saya itu ya pengurus bis. Saya berhenti pengurus bis karena capek berantem terus. Perebutan penumpang gitu kan. Perebutan penumpang. Akhirnya saya jadi di situ. Akhirnya saya kerja di situ. Di situ capek juga ternyata. Karena begadang tiap malam. Jadi tidak ada hari yang apa ya, yang bisa nyaman. Tiap malam tuh harus begadang. Tidurnya siang kayak kalong gitu. Di situ akhirnya saya cari pengalaman lagi. Nah, ini yang paling menyedihkan saat itu. Sampai saya nangis. Karena saya merasa jauh dari orang tua, padahal orang tua ada. Kenapa nangis pada saat itu? Apa ya? Merasa nangis terharu lah ya, sedih lah gitu kan. Kenapa saya harus seperti ini gitu kan. Tapi itulah perjuangan hidup. Ijazah saya udah lecet. Kerja kemana-mana nggak bisa, nggak punya pengalaman. Saya akhirnya bawa ijazah itu, dititipin lah di sebuah toko dan saya minta teh botol satu roda Kang. Satu roda itu 12 kerat isinya teh botol dan saya nggak punya modal, saya simpan ijazah itu. Jadi ijazah itu sebagai modal, jaminan. Saya simpan ijazah itu, saya pergi bawa itu. Awalnya saya waktu nyaloin gampang cari duit, tinggal gorowok dapat duit. Jadi pengurus gampang juga, tinggal ngisi jadi kasih duit. Tapi pas jualan teh botol,
sedih kita. Ngedorong, ini kan ada bukaannya tuh, bukaannya. Jadi kita di takolan lah gitu, istilah Sunda takolan, ting 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 teh botol. Gitu kan dijualan. Masih harga Rp125 per botol saat itu. Jualan gitu kan. Dan nanti sorenya pulang. Datang ke situ, store berapa yang laku, dapat duit. Dihitung-hitung kan banyak setornya daripada untungnya kan. Karena untungnya cuma sekian gitu kan dari per botol gitu kan. Nah, tapi di situ mungkin perjalanan ya. Nah, si uangnya saya tabungin. Karena saya pengen merubah, saya ngelamar lah tukang jahit. Ngelamar tukang jahit, jadi ngejahit. Nah, Belajar itu ngejahit itu belajar. jadi belajar di tempat sambil praktek belajarnya. Otodidak ya. Jadi otodidak. Jadi belajar sambil praktek. Pertama suruh kelim apa gitu. Nah, tapi memang saya ada dasar. Ada dasarnya di kampung kebetulan paman saya guru sekolah, guru konveksi, guru jahit. Gitu. Paman saya guru jahit. Almarhum paman saya. Beliau sangat luar biasa lah gitu kan, sosok orang tua yang luar biasa. Nah, saya belajar. Jadi ada bekal itu. Jadi kalau di Bandung diterapkan dengan tadi pengalaman ngamen, pengalaman apa-apa di cut dulu di situ saya ngejahit. Nah, tapi saat ngejahit di situ mungkin jiwa kita yang tidak harus dimanjakan dengan dengan hal-hal yang membuat kita lupa diri. Nah, saya dulu waktu ngejahit pagi-pagi kan, sorenya saya langsung bukan kuliah, kursus di Pelita Masa. Kursus di Pelita Masa sore. Malamnya saya cari duit lagi di terminal atau di perampatan. Yang penting ada hasil karena dari hasil jahit ini nggak cukup untuk kita kerja kursus di Pelita Masa. Tapi berpikir nggak Kang sarjana gitu ya? Itu ijazah sarjana ya? Belum kan masih SMA. Oh SMA gitu. Nah, sarjana itu setelah saya udah capek kemana-mana. Nah, di situ saya mulai perih gitu kan, mulai ada ini, saya nabung. Akhirnya saya masuk kuliah. Oh, berarti bukan dari orang tua? Bukan dari orang tua. Orang tua tidak tahu. Hasil dari tabungan itu ya? Dari tabungan itu. Akhirnya saya kuliah. Nah, kuliah putus dulu kan? Kuliah putus kita. Putus tidak selesai kuliahnya. Karena biaya bukan? Karena biaya, karena terbentur biaya. Minta ke orang tua karena di kampung itu. Bayangin kan harga tanah di kampung itu berapa sih? Seandainya membiayai saya kuliah, habislah itu tanah, gitu kan, habislah bekal orang tua hanya untuk membiayai kuliah kan gitu. Makanya saya nyari sendiri. Nah, sampai akhirnya saya bisa kuliah, putus dulu, putus saya kerja. Nah, karena dasar tadi saya adalah seorang dari dunia persilatan dan notabene menurut tubuh saya sudah ada hal-hal yang lain lah gitu kan daripada orang lain, daripada manusia lainnya gitu kan. Mungkin karena saya kan suka berguru tadinya. Jadi saya suka berolah pernapasan gitu kan, main tenaga dalam. Nah, dialirkanlah ke hal yang positif kan. Di situ saya jadi pengobat alternatif. Obat alternatif ya. Jadi pengobat alternatif di situ sambil kuliah. Di mana waktu itu pengobatan alternatifnya pada saat itu? Awal pengobatan alternatif kita door to door. Door to door. Awalnya. Itu pengobatan alternatifnya pakai apa? Pakai jarum kah? Pakai telur kah? Atau pakai saya kebetulan medianya? Dulu pakai telur. Medianya telur ya? Pakai telur. Jadi olah pernapasan saya alirkan ke telur. Di situ kita bermain gitu kan, mengolah pernapasan dengan kekuatan doa. Kita menarik energi negatif yang ada di dalam tubuh pasien dan kita memasukkan energi positif ke dalam pasien itu sendiri. Pengobatan alternatif itu pasiennya harus percaya sembuh nggak sebenarnya sama pengobatan alternatif? Kalau itu jadi gini Kang, kalau kita cerita panjang, 70% penyakit itu datang dari pikiran, 70% ya. 30% itu dari alam, pola makan, salah makan, dan keturunan. Itu hanya 30%. Nah, jadi faktor pertama untuk menyembuhkan tuh yang harus 70% dulu pikiran dulu. Ya pertama keyakinan dulu. Keyakinan dulu ya. Yakin ke Yang Maha Kuasa dan yakin ke seseorang ini yang akan menjadikan jalan atau syariat untuk bisa menyembuhkan. Ya intinya berobat kemanapun kalau nggak punya keyakinan sama ya akan gini Kang, jangankan kita ke pengobat alternatif, ke dokter sekalipun. Ya akan gini, kita asumsikan gini, dokter A, dokter B. Tujuan kita itu karena kita sudah meyakini dokter A, kita pasti pengennya dokter A. Ketika kesini dokter A tidak ada,
akhirnya kita masuk ke sini dengan keyakinan tadi yang begitu miring, kurang, kesembuhannya pun tidak akan muncul. Nah, itu. Nah, jadi ternyata memang iya keyakinan dulu. Keyakinan Bukan berarti kita melebihi keyakinan ke Yang Maha Kuasa, bukan. Tapi itu jalan syariat. Gitu, jalan syariat kita lebih meyakini orang ini, yang lebih diberikan suatu kuasa oleh kuasanya kan gitu. Jadi gitu kan. Jadi sama alternatif pun sama. Dikala orang datang, si pasien datang mau ketemu dengan seorang ajalani, yang dulu disebut seorang ajampang. Dikala saya tidak ada, dia balik dengan kecewa, sakitnya makin parah. Karena dia langsung membawa pemahaman apa rasa sakit, rasa penyesalan, gondok lah si ajampangnya nggak ada gitu. Tapi dikala dia datang pas saya ada, itu 70% kesembuhannya sudah muncul. Ya, karena keyakinan. Karena keyakinan tadi. Jadi saya tuh tinggal nambah doang. Tapi kalau dokter alternatif ini, dia kan beda dengan dokter-dokter maksudnya yang sekolah dulu gitu kan, dapat legalitas. Tapi ini juga kan berguru dulu nggak di posisinya? Jelas kita ada guru. Nggak mungkin kita datang tiba-tiba kan gitu. Semua tuh perlu waktu. Semua ada perjalanan lah untuk menuju fase di mana kita bisa untuk menjalankan hal itu kan gitu kan. Jadi tidak serta merta bisa aja sekonyong-konyong. Waktu itu berguru di mana waktu itu? Itu pengalamannya panjang. Kalau cerita ke saya sebelum saya menjadi sebagai penerapi, saya jadi ingat pengalamannya. Waduh, panjang banget Kang. Kenapa saya dulu sampai nekat menjadi penerapi? Karena awalnya saya kena santet. Awalnya saya kena santet. Tahun 97. Tapi udah nggak aneh waktu itu, sama santet nggak aneh? Udah aneh. Tapi saya kena santet saat itu. Perut saya gede Kang. Perut saya gede, celana tuh udah nggak bisa masuk lagi, gitu kan. Gedenya gede, bukan gede gedut seperti gini, bukan, tapi gede yang aneh gitu. Tapi pernah dibawa ke dokter nggak waktu itu? Itu saya udah ke dokter bahkan sampai ke tuberkulosa, semulit di sini. Saya dikarantina di sini 4 bulan, tidak ada perbaikan. Sakitnya sakit apa waktu itu kata dokter? Kata dokter sih ada gangguan di pencernaan, terus ada paru-paru, tapi tidak ada perbaikan. Gitu. Bahkan sampai saya di situ tidak ada yang jauh dari orang tua, tidak ada yang ngerawat, itu nekat masuk ke situ membuang diri. Di tuberkulosa di sini, di Cemuleit. Saya dirawat di situ, tidak ada perbaikan, tetap gitu-gitu aja. Bahkan kalau saya pengen bekal Kang, itu main gapleh kita di depan. Dulu tuh sambil iseng gapleh. Pas kita menang, pasien gening jadi kita menang bisa besoknya beli buat makan Kang. Dulu seperti gitu. Nah, ceritanya dulu saya pulang kampung dengan membawa penyakit. Pulang kampung, di sana itu ada guru saya sangat luar biasa. Perut yang lagi gede Kang, sama dia ditekan habis, langsung rata, kecil, cuman keras. Mungkin kalau sekarang kita diibaratkan kue aroma manis ya, yang mengembang di perut jadi kecil kan, tapi keras. Nah ini yang dulu mengembang, langsung dia pijit, langsung kecil, rata, tapi keras, digigit tuh kayak bata, keras. Udah gitu saya dikasih air dipakai plastik kayak es yang diikat gitu kan, yang warna-warni kuning gitu kan, hijau. Nah ini putih semua. Itu air dikasih saya 7 plastik. Ini bawa pulang, nggak usah dirawat di sini. Ini diminum setiap maghrib. Itulah kekuatan doa luar biasa. Itu buka alternatif juga itu? Dia tidak buka, tapi pasien tidak pernah berhenti. Jadi dia itu pesantren. Pesantren ya? Jadi itu satu pesantren yang sangat besar, pesantren itu besar sekali, dan di situ bukan kiainya, tapi seorang istri atau anak dari seorang kiai besar di situ yang bisa itu. Itu sebutkan saja namanya Bu Haji Mamas. Itu saya itu guru saya lah katakan. Itu guru saya. Nah di situ saya diobatin, dikasih air 7 Kang. Nah sebelum saya pulang, dia bilang gini, itu tidak ada takdir untuk meninggal karena santet. Gitu. Nah besok 7 hari dari sekarang, kalau aku kuat ke Bandung pulang, silahkan pulang dan kerja lagi. Kalau nggak kuat, tahan aja 2 hari lagi, ke sini lagi.
Ya Bu Haji, saya bilang kan gitu. Pulanglah Kang, pulang. Dengan kondisi pulang jalan sempoyongan, nggak ada motor. Tapi awalnya Jalan. itu tahu itu tuh santet, saya tuh disantet. Gitu. Tahu karena ini penyakitnya aneh, datangnya setiap asar. Oh. Gitu. Waktu asar datang, pagi hilang. Siang saya biasa, asar jatuh lagi. Seperti itu terus. Emang Gitu, dulu waktu itu berbulan-bulan. banyak yang iri atau gimana? Nah, kalau kembali ke situ bisa jadi. Karena Kalau dulu saya sakit ganteng kan- kan. Dulu saya ganteng banget, banyak ceweknya. Saya ceweknya banyak, terus ganteng. Pede banget ya. Santet itu ya. Akhirnya banyak yang tersaingi. Nah, terus setiap saya bekerja dimanapun, saya selalu jadi ketua pimpinan. Jadi apa ya, bukan ya jadi memegang perusahaan lah, gitu. Selalu dikasih kepercayaan oleh bos. Saya itu selalu jadi pimpinan. Nah, akhirnya pimpinan yang sebelumnya banyak yang tergeser. Nah, tambah lagi banyak perempuan yang suka. Luar biasa. Harusnya bukan santet tuh kalau banyak perempuan yang suka pelet. Akhirnya saya disantet orang kan supaya saya tidak laku lagi, mungkin gitu. Orang yang tersakiti tapi nggak tahu lah itu. Tapi di pelet nggak pernah di peletnya. Kalau melet pernah kan? Kalau di pelet nggak pernah. Kalau lidah keluar juga melet itu kan? Ya itu maksudnya. Melet lidah keluar. Nah, jadi ceritanya gini kan, kembali lagi tadi. Nah, 7 hari setelah itu, saya ingat waktu itu malam Jumat. Saya tidur di kamar depan, di kampung saya di sana, di Jampang, Kampung Cimanggu, Desa Talagasari, Kecamatan Kadupandak, Cianjur Selatan. Saya tidur gitu kan. Setengah sadar atau tidak, tiba-tiba ini langit-langit Kang, seolah-olah nggak ada. Jadi pandangan saya tembus ke langit atas, bukan ke langit-langit ini nih, tapi tembus ke langit atas. Lah kok ini kemana? Tapi saya sadar, nanya, hati saya nanya, ini kemana? Kok nggak ada? Bilik di atas nggak ada, genting nggak ada gitu, jadi los aja. Saya mandang ke atas gini, tiba-tiba Kang ada benda merah dari atas, tapi semacam batu, jatuh ke tubuh saya. Gitu kan, saya langsung bangun dan di situ saya muntah darahnya. Wah, luar biasa. Muntah darahnya bukan palsu, asli darah. Blus, wah, darah itu kayak sapi habis Tapi disembelih. batunya batu asli bukan? Itu yang jatuh nggak tahu bendanya apa kan. Saya lihat itu seperti batu merah matang gitu. Batu yang matang berapi. Jadi pas Nembus gitu maksudnya? Pas jatuh, gitu kan, saya langsung wah gitu kan, langsung muntah. Jatuhnya nembus nggak itu maksudnya? Batunya? Mukul sini, mukul aja. langsung hilang kan, batu langsung hilang. Jadi jatuh, saya bangun langsung muntah darah, darah. Ibu saya, nenek saya semua menjerit karena lihat saya langsung bangun kayak dipukul sesuatu dan darahnya tuh udah gak ketahan. Sampai nenek saya punya samping, kalau bahasa orang kampung sana samping kebat. Itu ada 9 samping, 9 sinjang ya, sinjang kebat itu untuk menahan darah itu nggak tahan. Kalau kita hitung darah saya tuh mungkin hanya 4 liter ya, tapi yang keluar di situ lebih dari 4 liter kayaknya. Wah, kakek saya dulu masih hidup ya, masih ada, masih jumeneng. Ada kakek saya pituin, terus ada adiknya nenek, semua tuh kan ahli tukang nyampe orang lah. Akhirnya saya dijampe sana sini, jampe si A, jampe si B, sampai saya akhirnya sadar. Pas saya sadar, ibu saya nggak ada. Ternyata ibu saya pergi ke guru saya tadi, yang ngasih obat tadi. Kejadian si A tuh gini, ini kisah nyata loh Kak. Ini kisah nyata. Kenapa sih seperti itu? Jawaban Bu Haji di sana sambil senyum. Moal naon, sing tenang. Tadi teh kan si A teh botongnya teh gede. Nah, terus diperut jadi teas. Terus dikasih air, itu air itu untuk menghancurkan penyakitnya. 7 hari habis itu hancur, jadilah darah. Itu lagi dikeluarin. Itu ternyata luar biasa. Jadi itu darah itu adalah penyakit yang ada di dalam dikeluarin gitu. jadi darah gitu. Dan itu darah Kang waktu keluar, itu semacam hewan hidup. Bentuk kalajengking, biar langsung lari langsung jadi darah. Jatuh lagi bentuk ular, lari langsung jadi darah. Jatuh lagi lipan jadi darah. Semua bentuk keluar dari situ bentuknya itu hewan. Tapi pas kena lantai
biar gitu darah. Berarti ilmu itu memang pasti ada Itu luar ya, biasa. Itu masih ada dulu. Itu tahun 97. Bahasanya apa ya? Ilmu apa ya? Ilmu alternatif. Ya santet teluh lah. Santet teluh ya. Saya kena santet dulu. Oh, santet teluh. Nah di situ akhirnya saya pada dijampi oleh si A si B, banyak doa yang mendoakan saya. Akhirnya saya sadar, udah sadar saya dibawa lagi ke sana. Apa ini yang membuat ya A Jampang ini ya jadi maksudnya A Jampang itu berpikiran bahwa ternyata ilmu ini bisa diarahkan ke ilmu yang positif gitu maksudnya. Gitu. Nggak hanya untuk santet, nggak hanya untuk yang mencelakai seseorang, tapi bisa juga energi positifnya ini dipakai untuk membantu orang lain ya, seperti mengobati ini. Betul. Nah jadi gini Kang, saat itu setelah saya kena itu akhirnya saya ditanya sama guru saya nih, ini mau dikembaliin apa mau gimana penyakit ini? Saya bilang nggak usah, yang penting saya sembuh aja. Udah gitu saya dikasih petunjuk untuk pergi ke Cirebon. Nah ini perjalanan pengobatan, saya pergilah ke Cirebon. Pergi ke Cirebon, dari Cirebon saya disuruh pergi ke Nusa Kambangan. Saya pergi ke Nusa Kambangan. Ke Nusa Kambangan bukan ke tempat LP loh. LP. Nah LP itu kan Nusa Kambangan sebelah timur. Kita ke Nusa Kambangan sebelah barat kan. Jadi di situ ada Masjid Sela. Masjid Sela saya masuk ke situ, saya bertapa di situ. Bertapa di situ 3 hari 3 malam. Pulang dari pertapaan di situ, dari Nusa Kambangan, disitulah saya jadi pengobat alternatif. Gitu, jadi pengobat alternatif karena di sana permintaan saya nggak mau apa-apa, saya hanya pengen sembuh dan saya pengen bisa mengobati orang yang tapi sakit bertapa seperti itu saya. minta ke Gusti Allah kan? Ya jelas. Ya, karena di situ di masjid. Nah, masjid ya. Itu di masjid saya lah bertapa di situ. Masjid ya. Mungkin kalau ini itikaf ya. Ya itikaf, betul. Ya, gitu. Jadi gitu, kita di masjid di sana. Dan pulang di situ saya membawa satu hal yang sangat luar biasa buat saya. Gitu, karena malam terakhir saya sempat dapat firasat dulu bahwa saya dapat sesuatu gitu kan. Akhirnya saya jadilah penerapi. Gitu. Nah, penerapi dulu awalnya kita door to door. Datang ke kantor RW, Pak, saya ada pengobatan alternatif nih. Gitu kan. Seperti apa gini. Gimana biayanya? Saya seikhlasnya. Ada yang ngasih terima, nggak pun nggak apa-apa. Terapi gitu kan. Pulang dapat duit. Tapi emang kayak gitu tuh emang nggak boleh ditarif ya posisinya ya. Boleh ditarif nggak itu alternatifnya? Kalau saya sendiri sih tidak ya. Kan itu kan ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini. Kasih kelebihan gitu. Guru-guru saya sendiri kan bilang, jadi janganlah untuk menarik seseorang karena mereka itu orang lagi sakit yang perlu bantuan. Bantu aja. Toh rezeki itu kalau mereka ikhlas akan membalasnya kan gitu. Sekalipun dia tidak mampu, doa dia akan membuat kita ilmu kita lebih bermanfaat. Bahkan doa mereka pun tidak akan mendoakan kita sengsara. Nah, jadi kita yakin itu. Yang paling banyak ditangani itu penyakit-penyakit seperti apa? Banyak segala kan. Dari mulai penyakit sakit pinggang gitu kan, sampai stroke lumpuh, sampai stres kejiwaan, orang setengah gila gitu kan. Bahkan sampai kena santet. Berarti nantinya kalau misalkan banyak orang yang membutuhkan bisa bantu ya? Insya Allah. Insya Allah. Masih ada. Ilmu nggak akan hilang, nggak akan kemana. Itu berat dibawa. Gitu. Bermanfaat apalagi untuk membantu sesama ya. Nah gitu Kang. Jadi pengalaman saya tuh memang banyak sekali. Jadi di situ saya pengobat alternatif. Nah yang paling menarik ini Kang Jai ini setelah setelah bikin klinik alternatif. Nah, Kang Jai ini dengar-dengar masuk politik juga ya. Nah, itu yang kita mau tahu ceritanya. Kalau politik itu ya mungkin kembali ke perjalanan ya, perjalanan karena saya kan awalnya itu lebih suka ke sosial. Saya orang lebih mengedepankan sosial. Berarti sekarang juga di Ormas juga ini ya, aktif ya? Saya juga aktif di Ormas sekarang, jadi ketua Markas Cabang Cianjur, Kabupaten Cianjur, di LSM KPMP, Komando Pejuang Merah Putih, yang diketuai oleh Kikusumo. Jadi guru saya juga Kikusumo itu. Nah gitu Kang, jadi karena dari sosial, saya suka sosial, dan saya melihat atau melirik nih dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkadang sosialnya kurang gitu kan, kebijakannya yang tidak berpihak kepada warga atau masyarakat yang miskin. Disitulah akhirnya saya jadi sering mengkritik pemerintah gitu kan.
sering mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Apalagi dengan sekarang ini nih ada dana desa yang disunat lah, bantuan yang disunat lah. Disitulah saya terjun. Jadi akhirnya dianggaplah saya sebagai orang politik gitu kan, berpolitik. Padahal buat saya itu saya bukan bermain berpolitiknya. Saya lebih suka mengkritisi kinerja dari pemerintah itu sendiri gitu kan. Itu khususnya di daerah Cianjur ya? Khususnya saya di Cianjur. Banyak Karena dana kawasannya desa yang Cianjur. disunat gitu. Ya, Ini banyak banget dana desa yang disunat. diduga ya. Diduga ya. Karena gini, mungkin sudah jadi rahasia umum. Ketika harga semen yang harganya umpamanya 55.000, tapi di RAB itu jadi 80.000. Nah, gitu kan. Ketika di RAB-nya umpamanya anggaran untuk jalan dari sini ke sini itu anggarannya umpamanya 150 juta katakanlah gitu kan. Umpamanya 2 meter kali sekian panjang. Tapi realisasi di lapangan umpamanya yang diterapkan katanya nih katakan hanya 100 juta kan gitu. Jadi yang 50 jutanya kemana? Ya seperti itulah. Nah, itu yang jadi bahan saya. Kenapa saya banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Gitu. Tapi benar juga sih, emang saya juga dengar cerita ketika apa namanya semen katakanlah 3 roda paling berapa ya, 1 sak gitu segala macam itu kan cuma 45.000, 50.000 di up. Iya, ya itu. Sialnya itu kalau ketahuan, cuman gara-gara naikin duit itu 20.000, 10.000 dia ketangkap. Nah, karena gini, bisa dikatakan cuman ya kalau 1 sak kan. Tapi kalau pemakaian jalan dari segini ke sini itu kan bisa ratusan sak. Akhirnya jadi gede. Makanya tadi dari anggaran umpamanya 150 yang nempelnya, yang diterapkannya umpamanya 100. Kan banyak. Tanggung jawabannya dari nota kosong gitu. Nah, notanya akhirnya kan dimainin. Direkayasa. Kan? Direkayasa. Nah, dugaan itu yang membuat saya akhirnya sering mengkritisi kebijakan-kebijakan itu. Gitu kan, umpamanya ada pembangunan rehab ini gitu kan. Nah, seperti halnya sempat saya nih setelah saya jadi pengacara nih, ceritanya jadi pengacara. Saya dapat pengaduan dari masyarakat. Masyarakat itu dapat bantuan dari Rutilahu. Rumah tidak layak huni. Itu anggarannya 17 juta. Tapi ternyata si masyarakat itu sendiri hanya menerima 3 juta uang cash lagi. Ya kan, berarti nih yang sekiannya kemana gitu kan. Nah, akhirnya saya coba bantu masyarakat gitu kan untuk mengembalikan itu. Ujung-ujungnya kepala desa tersebut riweuh kan, akhirnya berurusan dengan hukum kan gitu. Terus Kang Jaya ini berpikir kalau karena banyak dana desa yang direkayasa gitu kan, intinya mah banyak direkayasa, saya juga memang harus jadi kepala desa untuk untuk menghindari hal yang seperti ini gitu. Itu sempat bahkan kemarin saya sempat terjun. Terjun ya. Terjun ke situ. Mencalonkan diri saya mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa. Nah, cuman takdir berkata lain. Masyarakat masih banyak yang memilih duit daripada sosok pemimpin yang bisa dikatakan ini yang pemimpin yang ada niat untuk memajukan desa. Mencari dukungan itu pakai duit atau enggak? Kalau mencari dukungan dibilang pakai duit atau enggak, jelas pakai duit. Saya bilang pakai duit. Kalau tanpa pakai duit kita mana bisa gitu kan. Berapa duit satu KTP kan? Enggak, kalau saya tidak seperti itu. Maksudnya gini, duitnya bukan memberi per orang, tapi gini, ketika kita pergi ke suatu daerah untuk memperkenalkan diri kita, nah sudah jadi barang apa ya? Sudah jadi rahasia, bukan rahasia umum gitulah katakanlah. Pas datang ke satu daerah, satu kampung, di situ yuk kita ngaliwat bersama gitu kan. Nah kan yang bayar liwatnya saya, gitu kan calonnya nih. Nggak mungkin mereka menyiapkan saya untuk liwat tenana. Tapi gitu. emang positifnya itu kita mencari dukungan itu secara alami ya. Contohnya aja kita masuk berbagai organisasi, jadi kita secara alami dikenal banyak orang kan posisinya di situ. Nah cuman yang jadi berat itu kadang-kadang memang tidak semua lawan bermain politik bersih, sehat gitu, ya, sehat gitu kan. Jadi ada juga akhirnya ya yang menghalalkan segala cara. Jadi ujung-ujungnya gitu kan, ujung-ujungnya kalah. Kalah karena kurang duit. Kurang duit sebenarnya. Jadi kan masyarakat dibenturkan.
Dibetulkannya gini, si eta mah koret cenah teu mere duit komo engke kan gitu. gitu Padahal saya tuh pengen mencoba memberikan contoh baik ke masyarakat. Jadi janganlah kita berambisi gitu kan, jangan kita berpikir duit dulu. Karena coba bayangin aja Kang gini sekarang. Saya lah, anggap saya nih. Kalau saya waktu saat mencalonkan habis uang 500 juta. Berarti kalau di masa jabatan saya 5 tahun. Berarti kan kalau dihitung-hitung 100 juta setahun. Harus kembali dong modal. Ini nggak balik modal. Nah, kalau saya jadi habis 500 juta, ini dari mana saya akan mengembalikan uang itu selain kita harus mengkorupsi anggaran yang tadi? Betul. Itu yang tidak mau saya terapkan. Bisa balik modal, tapi harus korupsi. Harus korupsi, karena gajinya berapa sih? Iya, gaji kepala desa anggaplah 4 juta. Setahun berapa? Cuman 48 juta, 50 juta setahun. Tapi proyeknya masuk banyak. Ya itu tadi, akhirnya kan mainnya di situ. Karena mereka begitu besar anggarannya, jadi akhirnya kebanyakan gitulah. Tadi tidak semua ya. Kebanyakan mereka mungkin berpikir sebelum anggaran itu diterapkan, bayar heula tuh tebusun sawah, kan gitu bener. Gitu akhirnya bayar sawah heula. Bahkan ini malah kehilangan hartanya, Kang. Iya, maksudnya gini Kang. Saya ada serat sejarah yang kemarin, kepala desa yang sebelumnya gitu kan. Tapi bukan desa saya, desa yang lain. Termasuk desa saya juga mungkin. Dikala ditagih hutang ke seseorang, pasti bilangnya sebentar belum cair. Siga duit manehna wae. Kan gitu. Itu kan duit uang desa, bukan uang pribadi. Tapi kenapa dikala dia punya hutang ke seseorang, selalu bilangnya ya tuh can cair dana desa lagi aja gitu. Apa urusannya gitu? Apa urusannya kan gitu, duit batur gitu. Utang-utang pribadi. Itu kan sudah memperlihatkan dirinya bahwa niatnya udah seperti apa. Gitu. Makanya saya kemarin akhirnya saya turun mencoba mencalonkan diri untuk merubah itu semua. Gitu. Tapi ternyata ya takdir gitu kan. Sebenarnya itulah Kang yang sebenarnya harus jadi pengacara. Dipertanyakan masyarakat luas, kok orang mau jadi kepala desa? Ya karena teriming-imingan itu. Seorang pengusaha jadi terus turun jadi kepala desa. Ya kenapa mau? Kan gajinya kecil posisinya. Ya karena banyak cokoten. Meren. Ini merennya. dugaan gitu. Itu mah kita mah sekedar kutipan dari masyarakat. Nah, gitu. Kutipan aja. Karena gini, kita lihat sekarang satu desa rata-rata APBD-nya yang masuk itu 2,5 M. 1, sekian M itu dari dana desa, sekian ratus juta itu dari alokasi dana desa ADD, dan ada lagi dari aspirasi dewan, gitu kan, pokir lah istilahnya kan itu kan, dari pokok pikiran dewan. Itu satu dewan itu bisa 200 juta, bisa 100 juta masuk gitu kan pokirnya. Belum lagi hibah. Gitu kan, hibah dari pemerintahan pusat atau pemerintahan provinsi. Bahkan ada lagi juga bantuan dari bupati gitu kan, atau gubernur. Makanya orang banyak yang pengen jadi kepala desa ninggalin kadinya batur mah gitu ya, kan. Karena banyak disebut ya eta. Pokoknya malah ngeri. Ya, makanya saya terjun ke situ, yaitu tadi. Saya jadi sebagai kontrol sosial sebetulnya. Tapi ketika ada kesempatan di tahun depan masih mau jadi kepala desa? Udah enggak. Udah enggak. Gini-gini aja ya, Kang. Karena percuma, Kang. Saya mencoba memperkenalkan diri dengan satu misi dan visi yang jelas untuk menuju ke arah yang lebih baik. Tapi dikala muncul lagi ada calon kepala desa yang lain dan situ banyak duit, diaur, masyarakat eleh, Kang. Eleh tetap. Masyarakat berpikirnya gini. Tidak panjang mikirnya. Ini udah ngasih. Saya boga hutang, bayarlah nolok kungku. Nganggapna enteng gitu. Yang ada saat ini aja. Yang ada saat ini. Tidak mikir bahwa 5 tahun dia akan diruksak gitu. Itu yang jadi masalah. Saya udah males lah. Gitu. Akhirnya mendingan jadi kontrol sosial. Itu lebih enak. Lebih enak. Kita lebih enak memantau daripada kita ada di dalam situlah. Memantau dalam arti sekarang tinggal gini. Ada kepala desa agak nakal, masuk gitu kan. Kan tidak terlalu banyak disorot kan. Nah, enaknya kan gitu, tidak banyak disorot. Jadi sekarang lagi jadi pemerhati aja lah. Ya, jadi kritik aja. Ya, mengkritisi aja terus-terusan. Kalau kita peduli dengan masyarakat ya lebih baik jadi pemerhati aja. Nah, gitu. Karena kan kejahatan kedoliman kan ada satu pepatah ya. Kejahatan kedoliman itu bisa merebak di mana-mana, bukan berarti banyaknya orang jahat, tapi banyaknya orang diam. Orang baik yang diam.
Makanya saya nggak pernah diam. Untuk mengurangi kejahatan lah, minimalnya kedoliman kan gitu. Memonitor terus ya. Monitor Kang, ya? terus. Nah, yang penting masyarakat sejahtera lah. Dan saya selalu ngajak ke masyarakat, yuk jangan berkecil hati lah, kita maju aja terus. Gitu. Gagal, coba lagi. Sekali kita mengatakan tidak, berarti kita di situ menunjukkan kita gagal. Jangan membantu masyarakat karena ada jabatan. Nah, itu kan masih banyak jalan, cara masih lain. banyak jalan untuk membantu seorang. Oke, terima kasih. Siap. Kang Jai. Oke. Udah datang. Siap. Ya.